teman-temanku semua, selamat sore. Selamat datang dan juga selamat bergabung di channel Asmara TV. Teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian di sana sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah, juga selalu diberikan umur yang panjang. Oke teman-teman, lanjut kita baca ceritanya ya. Sudah hampir 6 bulan ini, pemuda yang bernama Arda tinggal di tempat kos seorang wanita yang bernama Bu Desi. Arda bisa tinggal di tempat kos Bu Desi awalnya secara tidak sengaja saat bertemu Bu Desi di pasar. Waktu itu Bu Desi kecopetan terus berteriak. Kebetulan saat itu Arda ikut menolong menangkap copet. Lalu mengembalikan dompet Bu Desi, terus ngobrol sebentar. Karena kebetulan Arda lagi cari tempat kos yang baru, dan Bu Desi mengatakan dia punya tempat kos atau bisa dibilang rumah bedengan yang dikontrakkan. Akhirnya jadi deh Arda tinggal di kosan Bu Desi. Bu Desi itu lumayan baik terhadap Arda, kelamat baik malah. Karena sampai saat ini Arda sudah telat bayar kos selama 3 bulan, Bu Desi masih adem-adem aja. Mungkin masih teringat pertolongan Arda waktu itu. Tapi justru Arda yang tidak enak. Ya mau gimana lagi? Memang duit lagi syarat. Akhirnya Arda lebih banyak menghindar untuk ketemu langsung dengan Bu Desi. Sampai suatu ketika, waktu itu hari Minggu, sore jam 4. Arda masih tiduran dan malasnya di kamarnya. Kebetulan tempat kos itu berupa kamar tidur dan kamar mandi dalam. Terdengar pintu kamarnya diketuk-ketuk. Lalu suara Bu Desi yang memanggil, Arda, ada di dalam gak? Sontak Arda bangun. Yah, bisa banget kalau nanyain uang kos, sewa kos ini, pikir Arda. Dengan cepat Arda meraih handuk dan pura-pura lagi mandi. Siapa tahu nanti Bu Desi pergi sendiri, batinnya. Setelah Arda masuk kamar mandi, kembali terdengar suara Bu Desi. Kamu lagi tidur ya? Dari kamar mandi, Arda menyahut sedikit teriak. Lagi mandi Bu, sesaat tidak ada sahutan. Tapi kemudian suara Bu Desi jauh lebih dekat. Ya udah, mandi aja dulu Ibu tunggu di sini ya. Ternyata Bu Desi masuk ke kamar karena Arda lagi lupa nggak mengunci pintu. Buset dah, paksa bener harus mandi nih, pikir Arda. Sekitar 30 menit Arda di kamar mandi. Sengaja mandinya agak dilamain dengan maksud siapa tahu Bu Desi bosen terus gak jadi nunggu. Tapi rasanya percuma berlama-lama. Bu Desi sepertinya masih menunggu. Akhirnya keluar juga Arda dari kamar mandi dengan hanya mengenakan handuk yang melilit di pinggang. Maklum, tadi tidak sempat ngambil baju karena terburu-buru. Bu Desi hanya tersenyum manis melihat Arda yang salah tingkah. Lama juga kamu mandinya, Bu Desi membuka pembicaraan. Pasti bersih banget ya, ada Bu Desi sambil tersenak melirik Arda. Itu bisa aja, biasa aja kok Bu. Oh iya, ada apa ya Bu? Tanya Arda seenaknya, sambil duduk di pinggiran tempat tidur. Bu Desi mendekat, lalu duduk di samping Arda. Cuma mau ngingetin aja, uang sewa kos sudah telat 3 bulan loh. Terus mau ngobrol-ngobrol saja sama kamu. Kan udah lama gak ngobrol. Kamu sih pergi mulu, ucap Bu Desi. Arda jadi kepo. Waduh, kalau uang sewanya nanti saya bayar cicil, boleh gak Bu? Soalnya lagi seret nih, jawab Arda dengan sedikit mohon. Terus Desi terlihat sedikit berpikir. Boleh deh, tapi jangan lama-lama ya. Emang kamu pakai
Uangnya buat apa sih? Terlihat dia sedikit melidik. Pasti buat cewek kamu ya. Dia terlihat kurang senang. Enggak juga kok Bu. Saya memang lagi ada keperluan. Jawab Arda hati-hati. Melihat raut wajah Bu Desi yang kurang senang. Laki-laki sama saja. Kalau lagi ada maunya, apa aja pasti kasih pada wanita yang lagi didekatinya. Sama saja dengan suamiku. Bu Desi dengan nada kesal. Waduh, nampaknya Bu Desi lagi marah nih sama suaminya. Jangan-jangan amarahnya makan pula sama Arda. Dengan cepat Arda menjawab. Tapi saya janji akan saya lunasi secepatnya kok Bu. Bu Desi menghela napas. Udahlah Ar, gak apa-apa kok. Gak dibayar juga kalau buat kamu gak masalah. Ibu cuma lagi kesel sama suami. Dia cuma perhatiannya sama kalau kamu buat kamu gak sama sudah terus. Ibu seperti gak dianggap lagi. Mentang-mentang itu jauh lebih muda. Sedikit penjelasan bahwa Bu Desi ini istri pertama dari Pak Bambang. Sedangkan istri keduanya bernama Surti. Dan sekarang sepertinya Pak Bambang lebih sering tinggal di rumahnya yang satu lagi bersama Surti. Dan Bu Desi tampaknya sudah mulai kesepian nih. Wah, kalau masalah keluarga sih saya kurang paham Bu. Jawab Arda kikuk. Gak apa-apa Ar, Ibu hanya mau curhat saja sama kamu. Boleh kan Ar? Suara Bu Desi sendu. Agak lama terdiam. Dengar tarikan nafas Bu Desi terasa sedikit berat dan sedikit disembunyikan. Waduh, lama-lama bisa nangis nih. Gawat dong, pikir Arda. Sudah Bu, jangan terlalu dipikirkan. Tapi juga Pak Bambang kembali lagi kok. Kan Ibu juga gak kalah cantiknya sama si Surti. Ucap Arda bermaksud menghibur. Kamu Ar, emang Ibu masih cantik menurutmu? Desi menatap sambil ke arah Arda. Terlihat dua butir air mata mengalir di pipinya. Ingin rasanya Arda menghapus air mata itu. Pak Bambang memang keterlaluan. Masa wanita cantik dan elok seperti Bu Desi dianggurin sih? Coba Arda bisa berbuat sesuatu. Buset, kenapa pikiranku jadi ngelantur gini sih? Batin Arda dengan sedikit gugup. Arda menjawab, iya kok Bu, aku masih cantik. Kalau aja Ibu masih gadis, mungkin aku yang duluan tergoda. Ups, maksud hati ingin menghibur, tapi kenapa kata-kata itu yang keluar dari mulutku? Berutu Arda dalam hati. Arda jadi panik. Jangan-jangan Bu Desi marah dengan ucapan Arda. Tapi ternyata Arda salah. Karena Bu Desi malah tersenyum manis sekali dengan deretan gigi yang putih dan rapi. Kamu Arda bisa aja menghibur. Iya juga sih, kalau masih gadis bisa aja tergoda. Pantes saja suamiku gak ngelirik Ibu lagi. Habisnya udah tua sih. Mana wajah Bu Desi berubah sedih lagi. Kalau menurutmu, apa Ibu gak menarik lagi? Tanya Bu Desi sambil berdiri, kemudian menatap Arda minta penilaian. Terang saja Arda makin bingung. Wah, saya mau ngomong apa ya Bu? Takutnya nanti dibilang lancang. Tapi kalau boleh jujur, Ibu cantik banget, seperti masih umur 30 tahunan. Bu Desi tampaknya senang dengan pujian itu. Kamu ada-ada saja, Ibu sudah 45 tahun loh. Emang Arda lihat dari mananya bisa bilang gitu? Arda jadi cengar-cengir. Itu penilaian laki-laki loh Bu, saya malu mau bilanginnya. Bu Desi kembali duduk mendekat. Sekarang malah sangat dekat, hampir merapat ke Arda. Sambil berkata, gak perlu malu, bilang aja. Nafas Arda terasa sesak, badannya terasa panas dingin menghadapi tatapan Bu Desi. Matanya indah dengan bulu mata yang lentik. Sesaat kemudian, Arda mengalihkan pandangan ke arah Bu Desi, mencari alasan penilaiannya tadi. Saat baru memperhatikan Bu Desi, Arda sadar bahwa Bu Desi
memakai baju terusan seperti daster, tapi dengan lengan yang berupa tali dan diikat sampul di bahunya. Sentuhan lembut tangan Bu Desi di tangan Arda dengan cepat menyadarkan Arda. Dengan penuh selidik, Bu Desi bertanya, "Wah, kok jadi bengong sih? Apa dong alasannya tadi bilang ibu masih seperti umur 30-an?" Arda sedikit tergagap karena merasa ketahuan terlalu lama memandangi wajah Bu Desi. Ibu benar-benar masih cantik, kulitnya masih kencang, masih terawat. Tidak ada jawaban dari mulut Bu Desi, hanya pandangan mata yang kini saling beradu, saling tatap untuk beberapa saat. Dan seperti ada magnet yang kuat, wajah Bu Desi semakin mendekat. Arda pun seakan terbawa suasana dan tanpa komando lagi, Arda menyambut Bu Desi. Dengan naluri yang alami, Arda sadar semua akan terjadi. Kemudian bernafas semakin berat terasa. Tiba-tiba Arda tersentak dan sadar. "Maaf Bu, saya terbawa suasana." Arda tertunduk, tidak berani menatap Bu Desi. Baru kemudian dengan sedikit takut melihat ke arah Bu Desi. Melihat Bu Desi pun agak tersentak, tetapi tidak berusaha menolak. "Kenapa Arda? Kita sudah mulainya, dan kamu sudah melahirkan kembali keinginan ibu yang lama terpendam. Kamu harus menyelesaikannya Arda." Tatapan Bu Desi terlihat semakin sendu. "Apa ibu nggak marah? Gimana nanti kalau ada yang lihat Bu? Bisa gawat dong. Pak Bambang juga bisa marah besar Bu," jawab Arda. Tanpa menjawab, Bu Desi bangkit berdiri. Kemudian dengan tenang, Bu Desi melangkah ke arah pintu kamar dan menguncinya. Sampai Bu Desi berdiri dekat di depan Arda lalu berkata, "Kamarnya sudah dikunci dan tidak ada yang akan mengganggu." Arda tidak langsung menjawab, tapi dia memutar musik dengan suara yang agak besar. Tidaknya untuk menyamarkan suara yang ada di ruangan. Tanpa menunggu lagi, Arda melaksanakan tugasnya itu. Kemudian dengan manja, Desi berkata, "Makasih ya sayang, ini rahasia kita berdua. I love you Arda," bisik Bu Desi di telinga Arda. "Baik Bu." Belum sempat Arda menyelesaikan ucapannya, jari telunjuk Bu Desi menempel di bibir Arda. "Kalau lagi berdua gini, jangan panggil ibu dong," kata Bu Desi. "Iya sayang," balas Arda. Sebelum meninggalkan Arda, Bu Desi berbisik, "Sayang, ntar malam suamiku gak ada di rumah. Aku tunggu ya," ucap Bu Desi seraya meninggalkan Arda. Dan Arda pun akhirnya menyanggupi ajakan Bu Desi dengan senang hati. Seperti itulah kisah dari Arda dan ibu kosnya Bu Desi. Teman-teman, bagaimana alur ceritanya? Apakah menarik dan kalian suka? Semoga kalian suka, dan jangan lupa untuk kalian selalu subscribe dan komen di channel saya. Karena teman-teman, satu dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan di channel saya. Teman-temanku, silahkan kalian subscribe apabila ada dari kalian yang belum bergabung, dan simak cerita-cerita saya selanjutnya yang tentunya semakin hari semakin menarik, semakin kalian suka dan semakin menegangkan. Dan nantinya akan banyak cerita genre horor ataupun cerita remaja atau yang lainnya. Tentunya tujuannya untuk menghibur kalian, juga untuk menemani kegabutan kalian. Teman-teman, untuk kalian yang sudah subscribe, saya doakan agar kalian selalu diberikan umur yang panjang, sehat selalu, dan selalu diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Oke teman-temanku, sampai jumpa di next episode yang tentunya semakin menarik. See you!